Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi hari ini seperti judulnya aku mau ngebahas topik seputar KKN. Tapi aku fokuskan ini ke kampusku dulu ya teman-teman, yaitu kampus atau Universitas Trunojoyo Madura ataupun UTM. Jadi buat teman-teman nanti yang ambil KKN di semester 6 atau semester genap, biar ada gambaran seperti apa sih mas KKN di UTM gitu kan. Apakah emang isu-isu yang beredar itu beneran? Nah, aku mau ngasih informasi basicnya dulu biar teman-teman punya kesiapan dan juga punya kayak gambaran umum gitu loh tentang KKN yang ada di UTM seperti itu. Aturan dan juga hal-hal apa aja sih mas yang perlu kita ketahui? Well, akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelum itu teman-teman bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja mari kita bahas info seputar KKN yang ada di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Nah teman-teman, sebelum kita jauh ngebahas masalah KKN, better aku mau ngasih informasi basic dulu. Sebetulnya KKN itu apa ya, biar teman-teman di sini ada gambaran. Tapi menurut aku teman-teman di sini kayaknya udah familiar semua ya dengan KKN. KKN itu singkatan dari kuliah kerja nyata atau mungkin bisa dibilang kegiatan ini adalah kayak pengabdian masyarakat, di mana mahasiswa itu akan terjun ke lapangan ya, ngebantu kelompok ataupun orang-orang di desa tertentu gitu. Jadi mereka tuh buat inovasi ataupun program-program sosial yang ngebantu orang-orang di daerah, suatu daerah kayak gitu. Nah, menurut aku di semua kampus kayaknya hampir ada KKN-nya ya teman-teman. Kayaknya ini adalah salah satu ya mata kuliah yang wajib diambil gitu loh guys di semester genap. Kalau aku dulu pada saat mahasiswa ya teman-teman itu KKN-nya ada di semester 6, di semester genap dan juga mungkin ada di semester 8 ya, di semester genap pokoknya. Jadi kalian bisa ambil mata kuliah KKN yaitu 3 SKS di mana kalian nanti harus terjun ke lapangan untuk memberikan kontribusi gitu loh ke orang-orang setempat ataupun ya daerah yang akan kamu tempati KKN seperti itu. Dan untuk durasinya adalah 1 bulan ataupun 30 hari. Jadi dilakukan pada saat liburan semester. Kalau misal kamu di semester 6 ya teman-teman, maka dilakukan akhir nanti ketika udah liburan menuju ke semester 7. Paham nggak sih? Jadi jeda setelah kamu melakukan kuliah di semester 6, kemudian kan libur nih. Nah, waktu libur 2 bulan ini yang akan digunakan untuk KKN seperti itu. Jadi ya waktu 1 bulan itu kamu akan mengunjungi ya atau tinggal di suatu daerah dan kamu harus melakukan KKN secara berkelompok seperti itu. Jadi itu adalah basic information tentang KKN. Jadi teman-teman di sini biar ada gambaran dulu sebetulnya KKN itu seperti apa. Oke? Nah teman-teman, informasi yang pertama yang wajib kalian ketahui adalah buat kalian yang nanti mahasiswa UTM terutama yang mau KKN, penempatannya itu adalah wajib di Pulau Madura. Kenapa? Karena ya Pulau Madura itu kan masih luas ya teman-teman, ada 4 kabupaten yaitu ya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumeneb, dan juga Pamekasan. Jadi buat kalian yang nanti mau KKN jangan kaget kalau tiba-tiba ditempatin di Sumeneb misal, ditempatin di Pamekasan misal, meskipun kamu bukan orang Madura kayak gitu. Kalau ngomongin alasan lagi, aku sebetulnya ada 2 alasan teman-teman. Yaitu alasan pertama adalah karena UTM itu kan kampus negeri satu-satunya yang ada di Pulau Madura. Maka dia itu punya kayak moral obligation ya, atau kayak kewajiban moral untuk ngasih ataupun memberikan kontribusi ke masyarakat Madura gitu loh. Jadi ya mahasiswanya yang kuliah di UTM mau nggak mau juga harus berkontribusi juga ke orang-orang Madura, yaitu dengan terjun langsung ke daerah-daerah ataupun desa-desa yang membutuhkan seperti itu. Yang kedua adalah karena di Madura itu sendiri banyak banget desa-desa yang potensial tapi masih kurang gitu loh guys, kayak kurang sentuhan anak muda gitu. Jadi perlu adanya kontribusi dan juga inovasi terutama dari mahasiswa. Dan juga bisa dibilang ada beberapa desa ataupun daerah di Pulau Madura itu juga yang masih kurang edukasi teman-teman, kayak lack of education. Jadi ya tugas dari mahasiswa itu sendiri adalah gimana caranya memberikan edukasi ke anak-anak setempat, ngasih kayak seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan ilmu gitu loh ke orang Madura. Jadi ya menurut aku ya fair-fair aja sih gitu loh. Malah menurut aku bagus juga karena ya UTM sekali lagi adalah kampus negeri yang ada di Pulau Madura, maka juga udah jadi tugasnya gitu loh guys untuk ngebangun Madura agar lebih baik gitu. Meskipun kamu bukan orang Madura, tapi ya kamu harus proud dong karena kamu anak UTM, jadi ya mau nggak mau harus ngasih kontribusi juga gitu loh sebagai tanda terima kasih karena bisa kuliah di Madura gitu kan. Nah kemudian ada juga informasi tambahan buat kalian yang anak-anak asli ataupun mahasiswa asli dari Madura. Misal kamu anak Bangkalan ya, bukan berarti kamu nanti KKN-nya juga di Bangkalan teman-teman, tapi kamu akan dipindahkan ke
ke kabupaten lain. Jadi KKN-nya itu kamu bisa aja di Sumeneb, di Pamekasan, ataupun di Sampang. Begitupun sebaliknya, mahasiswa dari Sumeneb yang kuliah di UTM, ya bukan berarti mereka KKN-nya di Sumeneb, tapi mungkin di Pamekasan ataupun kabupaten lain. Jadi fair teman-teman. Nggak ada yang istilahnya itu kamu anak Bangkalan, tapi ya KKN-nya di Bangkalan gitu kan. Pasti ya yang lain pada ngiri gitu loh, kan dia enak bisa PP rumah dan tempat KKN-nya gitu kan. Jadi jangan takut ya, karena semuanya fair, kayak semuanya tuh bakal diajak dan semua punya pengalaman baru, tinggal di daerah yang baru seperti itu. Whether kamu anak Madura asli ataupun kayak anak luar Madura. Jadi ya menurut aku tuh fair ya. Sekali lagi inti dari informasi yang pertama ini adalah untuk tempat KKN yaitu wajib di Pulau Madura. Nah, sekarang kita bahas dari sistem pembagian kelompok. Nah, ini gimana sih Mas pembagian kelompoknya gitu kan? Karena aku nggak tahu nih apakah kita bisa milih sendiri atau diacak gitu kan. Jadi guys, berdasarkan dari informasi yang aku dapat ya, dan apa yang aku rasakan juga, pembagian kelompok di UTM itu adalah ada dua. Yang pertama adalah pembagian dari pusat, jadi dari kampus, dari tempat kita KKN dan juga anggota kelompok kita itu udah ditentukan sama pihak UTM itu sendiri. Jadi ya bener-bener acak banget teman-teman. Kayak 11 ataupun sampai 15 orang satu kelompok itu kita kayak nggak ada satu jurusan misalkan. Jadi bener-bener kayak orang-orang baru lintas jurusan semua. Ada yang dari fakultas teknik, fakultas keislaman, fakultas pertanian, pokoknya bener-bener mix gitu. Jarang banget kayak kita tuh ketemu teman-teman dari satu jurusan. Kalaupun ada ya rezeki kamu lah ibaratnya, kamu karena ada yang kenal gitu kan. Jadi siap-siap aja kamu bakalan berteman ataupun bertemu dengan orang-orang baru seperti itu. Yang kedua, ada juga yang tempatnya itu kita cari sendiri dan juga teman-teman yang mau KKN atau anggota kelompoknya itu juga kita cari sendiri. Itu pernah terjadi teman-teman. Jadi di UTM dulu kayak ngasih kebebasan gitu ya buat anak-anak, ya udahlah bebas gitu cari desa yang mana yang pokoknya bagus untuk tempat KKN dan kelompok-kelompoknya bebas. Pokoknya ya terserah dengan kalian gitu. Nah itu juga menurut aku plus minus ya, karena ya plusnya kita bisa milih-milih orang-orang yang kita kenal dan juga yang enak-enak. Tapi yang kedua ya barangkali ini tuh juga nggak fair karena buat teman-teman yang mungkin introvert ataupun kayak bingung gitu ya, nggak banyak relasi, jadinya ya dia kayak random gitu juga, kasihan juga kan. Jadi ribet sih menurut aku kalau milih sendiri, apalagi juga tempatnya. Kalau kita milih sendiri kan kita nggak tahu ya. Kebanyakan sih teman-teman kayak milih tempat-tempat desa-desa yang deket sama kampus sih, karena ya mereka mikirnya biar bisa bolak-balik rumah ataupun bolak-balik sama kos-kosan gitu loh. Tapi menurut aku juga itu kayak kurang bagus juga karena banyak ribetnya. Jadi kalau aku pribadi kalau disuruh milih ya itu lebih enak kalau udah dari pusat sih, kayak semuanya itu dari anggota, dospem ataupun dari tempat KKN-nya itu udah dikasih tahu kampus. Jadi kita tinggal kayak ngelakuin ataupun kayak tinggal buat prokernya aja. Ya itu kembali lagi ke kalian sih. Enakan mana? Buat sendiri kelompoknya dan cari desanya sendiri atau kayak semuanya itu udah dibagi dari pusat. Nah teman-teman, mari kita bahas tentang proker ataupun program kerja. Kalau ngomongin proker, kayaknya KKN ya emang harus ada proker kan gitu, harus ada program kerjanya. Nah ini juga sama seperti KKN di kampus-kampus lain, di mana nanti kelompok kalian itu juga harus buat proker teman-teman, ataupun program kerja. Jadi ya kita harus buat proposal dulu, isinya adalah kayak ya program kerja apa aja nih yang mau kamu lakuin nanti pada saat KKN, dan juga anggarannya berapa, kemudian tujuan dan juga targetnya siapa, itu harus jelas. Nanti kamu beserta anggota kelompok kamu harus ngerancang itu semua ya teman-teman. Dan menurut aku kalau untuk proker itu sendiri harusnya tuh teman-teman juga lakukan survei. Kenapa? Karena kalau dengan survei itu kan kamu bisa paham ya kebutuhan dari desa yang kamu tempati KKN nanti. Misal nih kamu nanti kebagian di daerah Pamekasan ya, salah satu desa di Pamekasan. Better menurut aku adalah sebelum kamu buat proker, kamu tuh terjun ke sana dulu, lihat kondisi desanya ya. Kamu konfirmasi dan komunikasi dengan kepala desanya ataupun pihak desanya, tanya-tanya, ini tuh potensinya ada apa aja, kemudian juga butuh apa aja gitu loh, kurang apa aja gitu loh. Nah itu nanti bisa jadi referensi untuk proker kalian, ada gambaran nih gitu. Oh ternyata desa ini tuh potensinya di sini loh, tapi kurang berkembang. Nanti kita coba deh buat pelatihan ataupun kayak ngasih apa kayak gitu, ngelatih orang-orang desa biar potensinya makin maksimal. Ataupun kayak desanya ternyata kurang akses jalan, nanti kamu buat program perbaiki jalan dan sebagainya. Pokoknya menurut aku better untuk survei ya. Kenapa? Kalau dengan survei kamu tuh punya data yang jelas dan juga punya
proker yang nantinya tuh benar-benar bisa jalan dan juga bermanfaat. Karena juga ada loh kayak mungkin teman-teman di sini yang males ya, kayak ngerasa alah nanti aja deh kita buat proker fana gitu. Maksudnya kita buat proker yang ala-ala aja yang pasti kepake. Ya juga bisa sih, tapi kayak nantinya itu di sana kayak kurang apa ya, kayak kurang ngena gitu teman-teman. Better buat kalian tuh survei dulu biar juga tahu kebutuhan nanti pas KKN itu apa. Kayak ternyata ternyata di sini tuh kurang ini, kurang itu. Jadi nanti pas sebelum KKN kita harus wajib bawa ini. Nah, itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Karena ya nanti kebutuhan pada saat kalian tinggal di sana selama 1 bulan, ya emang harus benar-benar terpenuhi. Biar nggak bolak-balik ataupun programnya macet ya, jadi nggak maksimal. Nah, teman-teman masih berhubungan dengan program kerja ataupun kegiatan survei tadi. Menurut aku, survei tadi tidak hanya bermanfaat pada saat membuat program kerja, tapi juga memberikan manfaat untuk ngasih informasi ataupun kepastian kamu nanti itu tinggal di mana. Karena pada saat kita KKN, kita kan terjun nih berkelompok ke sana gitu kan. Kita tinggalnya di mana gitu kan. Kebanyakan tinggalnya itu adalah di rumah kepala desa ataupun orang-orang desa gitu loh. Ataupun ada juga yang ngontrak rumah. Nah, ini coba konfirmasi dan juga lakukan survei teman-teman. Kalau emang kamu dapat akses untuk tinggal di rumah desa ataupun kayak kepala desanya ngasih tempat buat kamu, ya enak gitu loh. Karena kamu ya nggak mengeluarkan uang untuk ibaratnya kayak ya sewa rumah ataupun sewa kontrakan gitu loh, kamu bisa lebih hemat. Tapi kalau semisal kamu nggak ada tempat tinggal di sana, bener-bener nggak ada rumah yang emang dikasihkan ke kamu gitu ya sama kelompok kamu untuk tinggal di sana, ya mau nggak mau kamu harus kontrak rumah. Yang menurut aku ini juga harus mengeluarkan budget ya teman-teman. That's the reason juga keuangan itu di sini jadi masalah ya. Masalahnya tuh gini, kalau emang kalian kelompoknya tuh emang loyal-loyal dan emang mau maksimal banget buat KKN, keuangan itu di sini emang harus jor-joran teman-teman pada saat KKN. Kebanyakan uang yang dipakai adalah uang pribadi, jadi kayak patungan gitu. Kalau ngomongin berapa, sebetulnya itu kembali lagi nanti ke program kerja kalian. Kalau misal program kerja kalian itu emang banyak banget menyerap dana, butuh banget banyak budget, ya mau nggak mau ya patungan tiap anggota bakalan besar teman-teman. Aku dulu pernah dengar ada yang jutaan, ada yang 500.000, ada yang di bawah 1 juta, pokoknya gede-gede banget. Tapi juga mungkin kalian ada bantuan dari sponsorship, karena emang kalian itu mau kayak dapat dukungan ataupun asupan dana dari yang lain, ya mungkin ya bisa juga kamu ngadain sponsorship gitu kan. Tapi ya kembali lagi itu nggak bisa jadi patokan ataupun kepastian gitu loh teman-teman. Dia kembali lagi ke effort masing-masing. Dan juga mungkin dosen kalian mau nyumbang, tapi ya ini nggak bisa jadi jaminan sih guys. Maksudnya ada juga dosen yang peka mungkin ngasih bantuan, tapi ada juga yang kayak ya udah pokoknya dana yang ada aja deh gitu. Ya teman-teman harus pakai dana pribadi. Jadi KKN ini adalah kebanyakan menurut aku adalah pakai dana pribadi. Jadi siapin aja budget yang gede dan mental yang gede, karena pasti butuh banget banyak uang. Nggak cuman ke perlengkapan pribadi kamu selama tinggal di sana, tapi juga untuk mensuplai dana program-program kerja yang akan kamu lakukan nantinya. Nah teman-teman, that's all informasi yang bisa aku sampaikan seputar KKN yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Dan mungkin tambahan sedikit ya, buat kalian yang mungkin bukan orang-orang Madura, kemudian kayak mikir, loh mas nanti aku komunikasi sama orang-orang desa gimana gitu kan. Karena aku udah pernah dapat cerita juga bahwasanya kayak ada beberapa orang Madura itu yang kental banget Maduranya, jadi mereka tuh nggak bisa bahasa Indonesia teman-teman, jadi agak susah nih komunikasinya. Jangan takut sih, karena nanti pada saat pembagian kelompok, mereka tuh kayak selalu ngasih anak-anak Madura, selalu pasti ada anak Maduranya. Nggak mungkin kamu tuh anak-anak luar Madura dikumpulin jadi satu, kemudian jadi satu kelompok KKN. Nah itu kayak nggak mungkin banget teman-teman. Pasti ada anak-anak Madura yang dimana mereka berperan penting untuk jadi orang-orang yang ya penyambung gitu loh untuk komunikasi. Paham nggak sih? Aku pun selama 4 tahun di sana di Madura kuliah, ya aku nggak bisa bahasa Madura, jadi ya pakai bahasa Indonesia teman-teman. That's the reason. Kalau kalian nanti ada ketakutan seperti itu, nggak usah panik, karena ya pasti nanti anggota kelompok kalian itu ada orang-orang Maduranya kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan ataupun informasi yang perlu kalian ketahui, coba-coba komen di bawah aja. Barangkali aku bisa jawab satu persatu dan juga kita bisa diskusi bareng. And that's all guys. Dan mungkin aku akan buat video-video tentang KKN lagi ya, yang lain gitu, karena pasti banyak banget info menarik tentang KKN. Well, stay tune dan juga jangan lupa subscribe ya. Have a nice day everyone.